Paula setelah bercerai masih ada konflik-konflik nih. Ditambahkan sang istri itu, mantan istri, dituduh HIV. Nah ini double kill nih untuk seorang Paula nih. Gimana sebagai praktisi hukum menanggapinya? Iya, sebenarnya ini sudah pernah kita sampaikan ya kan, kritikan ini atau katakanlah komplain kepada masalah ini gitu ya. Sorry nih saya mau sampaikan, kalau memang nanti kalian keberatan ya silakan aja. Saya kan juga punya podcast ya, Push Creative Production. Kemarin juga saya sudah undang Fahmi, kemudian saya undang juga kuasa hukumnya Paula. Nah kemudian kemarin di dalam pembicaraan kami juga dalam podcast saya sampaikan bahwa kenapa sampai terutama ya masalah penyakit yang 3 huruf itu mesti terungkap gitu ya kan. Tetapi penjelasan daripada kuasa hukum Baim bahwa dia mengatakan bahwa tidak pernah itu dijadikan sebagai alasan gugatan. Tapi itu adalah dari keterangan saksi yang terungkap di persidangan, sehingga hakim tangkap itu sebagai juga dimasukin dalam pertimbangannya. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, apakah saksi yang mengungkapkan mengenai masalah penyakit 3 huruf itu adalah saksi dari pihak penggugat, ya, pemohon, atau dari termohon? Feeling saya, mudah-mudahan saya nggak salah, saksi yang berbicara mengenai kejelekan daripada tergugat, menurut pengamatan saya, pasti itu saksi dari penggugat. Nah, kenapa dia sampai bicara begitu? Pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada dia, sehingga mungkin dia secara sadar atau tidak sadar, kemudian menceritakan. Ya kan? Atau katakanlah mungkin sudah disetting. Nanti kita tanya gini, kamu ngomong melebar ke sana kemari, bicara mengenai hal itu gitu. Nah pertanyaannya sekarang, apakah perlu gitu, ya kan, di dalam putusan dengan dasar pertimbangan istri dan kemudian putusannya durhaka aja, ini sudah mengandung satu pemahaman yang katakanlah argumentatif di masyarakat gitu ya kan, karena banyak hal yang mesti bisa dijadikan landasan keputusan yang lain. Nah kemudian yang paling fatal ada ditambah dengan keputusan mengenai masalah penyakit, ya. Sementara di dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 mengenai penyakit itu boleh ada landasannya dipakai juga untuk alasan perceraian. Tapi katakanlah istri yang tidak bisa melaksanakan kewajibannya karena sakit. Pertanyaannya, apakah Paula memang dalam keadaan sakit yang tidak bisa melayani suami, ya, sehingga itu dijadikan dasar? Enggak juga, ya. Kenapa? Dari mulai mereka pacaran, ya, katanya, ya, bukan katanya, ya, ini memang katakanlah sedapat informasi, saya nggak sebut namanya A1, bahwa memang kejadian penyakit ini sudah ada sebelum mereka melakukan perkawinan. Ceritanya begitu katanya. Bahkan sampai dibilang pada waktu Baim itu ingin, ya, katakanlah menikah dengan Paula, itu sudah ketahuan pihak keluarganya Baim, dan keluarga Baim pada waktu itu nggak setuju, protes dan segala macam. Tetapi pada waktu itu, menurut ceritanya, konon ceritanya, Baim bilang saya mau beribadah. Artinya apapun resikonya, saya tetap akan mengawini dia. Nah sehingga katanya konsultasi ke dokter, bahkan katanya 6 bulan sesudah mereka bernikah, mereka nggak pernah berhubungan karena memang kadarnya katanya itu penyakit itu mesti dinolkan dulu, dari kadarnya berapa mesti nol. Nah kalau dia nol katanya rada kurang lebih menurut dokter bolehlah melakukan hubungan suami istri, sehingga memang kata itu dijalankan. Nah tapi pertanyaan sekarang, kalau di ujung-ujung ini juga dijadikan alasan, ya, atau dibahas mengenai masalah penyakit ini sehingga memang dipertimbangkan juga menjadi alasan untuk perceraian, kan sangat tidak elok. Kenapa sih tidak elok? Tadi kita kembali, itu sudah diketahui sejak sebelum perkawinan, ya kan? Artinya kalau udah seperti itu, sudah siap dong menanggung risiko, konsekuensi baik buruknya udah mesti diterima loh, ya kan? Karena ini kan berakibat fatal. Artinya kalau memang Baim mau fair sebagai laki-laki, gitu, dia tahu konsekuensi mengawini seseorang yang punya penyakit 3 huruf itu. Konsekuensinya apa? Itu kan penyakit yang bisa menular, ya kan? Nah kemudian
dia juga tidak menghalangi bahwa dia mempunyai keturunan. Berarti berhubungan badan, ya kan? Nah, berhubungan badan konsekuensinya apa? Kan bisa terinfeksi melalui hubungan badan itu, ya kan? Kemudian ke anak-anak, anak 2 muncul. Nah, kemudian apakah bisa terkena gitu? Ya bisa aja. Saya pernah bicara sama seorang dokter, dokter bilang, ya itu bisa juga melalui plasentanya, kata. Di sana ada percampuran mengenai apa namanya darahnya segala macam. Jadi sekarang pertanyaannya gini, apakah Baim sudah memikirkan jangka panjang gitu ya kan, bahwa dia pun harus diperiksa, dan menurut informasi katanya dia udah pergi ke Kuala Lumpur atau ke Penang, ya diperiksa, katanya negatif, ya kan? Ya oke, bagus kalau dia negatif. Saya juga nggak tahu. Kalau percaya apa nggak percaya, ya kita nggak tahu lah itu. Tanyakan ke dokternya lah yang memeriksa dia kan, apakah memang betul seperti itu. Sekarang pertanyaan anak apa sudah diperiksa? Yang saya dengar anak-anak belum pernah diperiksa. Nah, pertanyaannya sekarang ya, segeralah diperiksa. Karena konsekuensi itu kan kalau sampai katakanlah Baim enggak, kalau anak-anak terkena bagaimana? Bagaimana masa depan anak-anak ini ke depan? Bagaimana anak-anak ini nanti tumbuh dewasa, kemudian mempertanggungjawabkan cerita yang melekat ini pada dirinya dia. Dia kan sudah dewasa, oh gini-gini, oh jangan nak, nanti dia punya ini, oh jangan nak tuh, apa namanya, calon suamimu itu dulu ibunya mengidap penyakit begini. Ini kan enggak ini. Sekarang saya tanya ke kalian aja, kalau kalian juga dapat calon mantu umpamanya, ya kalian ceritain begitu, tahu, oh ini calon mantu nih punya riwayat begini, takut nggak? Pasti takut, ya kan? Sama dengan keluarganya Baim, dia dari ceritanya itu bahwa di awal pernah mengatakan bahwa jangan, nggak boleh, karena dia punya penyakit, nggak boleh segala macam. Tapi karena memang Baim bilang bahwa mau beribadah dan segala macam alasannya, akhirnya keluarga mengalah dengan saran dari dokter tadi saya bilang ya, 6 bulan nggak boleh berhubungan gitu dan segala macam. Jadi ini ibaratnya kalau menurut saya mengenai perceraiannya sih itu ya sudah dipertimbangkan oleh hakim. Saya nggak mau campur mengenai itu terlalu jauh, tetapi artinya saya mau mengatakan begini pendapat saya. Ya mbok nanti dibanding sama dikasasi, hakimnya bijaksana lah, ya kan? Ini kan masih di pengadilan negeri, kan? Masih bisa katakanlah ada perubahan di dalam putusan. Ya mudah-mudahan hakim selanjutnya lebih wise untuk menilai, sehingga hal seperti ini bisa dikeluarkan dari pertimbangan, ya kan? Sehingga tidak muncul kata-kata seperti ini, karena semua orang udah sangat nggak suka gitu dengan statement istri durhaka, ya, terutama kemudian jatuh lagi ketimpa tangga, diangkat lagi mengenai masalah penyakit 3 huruf. Tapi gitu.